Jared McCain adalah salah satu pemain paling spesial di NBA. Siapa lagi yang bisa mempermainkan tim-tim favorit kalian seperti ini? McCain to his left from the elbow, and it goes for Jared McCain. Takes the three, downhill, lefty scoop, and scores. McCain rushes up the floor. McCain lines it up. Nylon! Career high. Martin. McCain! Tapi kemudian langsung melakukan ini. Ya, sekarang kita berada di era di mana tukang joget TikTok dapat mendominasi lapangan NBA. Dan kalian tidak akan menyangka sudah seberapa hebat dia sekarang sebagai pemain baru. Bahkan melebihi bintang-bintang ternama di NBA. Akhir-akhir ini, sosok Jared McCain berhasil menjadi sorotan di dunia NBA. Meski begitu, namanya mungkin sudah cukup terkenal sebelum ia masuk NBA. McCain adalah seorang selebriti besar di media sosial, khususnya TikTok. Ia bahkan hampir memiliki 4 juta pengikut dan sekitar 170 juta likes di media sosial itu. Video-video jogetnya yang energetik selalu menjadi perbincangan banyak orang tak hanya di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Namun kali ini McCain ramai dibicarakan bukan karena jogetan-jogetannya dan juga bukan karena ia memakai kutek, melainkan tentang bagaimana ia langsung bisa bermain hebat di NBA sebagai seorang rookie. Apalagi di timnya Philadelphia Sixers sudah ada bintang-bintang kelas atas seperti Joel Embiid, Paul George, dan Tyrese Maxey. Lantas, seberapa hebat sih seorang Jared McCain dan bagaimana cara ia bermain dominan di NBA sambil menari-nari tanpa henti? Jared McCain sebenarnya sudah memiliki permainan yang fenomenal sejak ia masih SMA. Pada tahun ketiganya, McCain mencatatkan rataan 23 points, 6 rebounds, dan 3 assist per game. Lalu pada tahun terakhirnya, McCain berhasil mencetak rataan 18 points, 7,1 rebounds, 4 assist, dan 1,5 steals per game. McCain dinobatkan sebagai Gatorade California Player of the Year dalam 2 tahun terakhirnya. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Evan Mobley dan Jrue Holiday sebelum dirinya sejak tahun 2000. Sekaligus ia memimpin tim sekolahnya menjadi juara di tingkat negara bagian California. Nama McCain juga masuk ke dalam ajang McDonald's All-American yang merupakan pertandingan All-Star tingkat SMA di Amerika. Setelah lulus SMA, McCain merupakan pemain peringkat 1 di California, serta merupakan pemain prospek bintang 5 yang menduduki peringkat 10 di seluruh Amerika menurut ESPN. Saking hebatnya, sebagai bocah SMA, ia sudah ditunjuk untuk membela timnas Amerika di FIBA U18 America's Championship 2022 dan meraih medali emas dalam ajang tersebut. Semua itu ia lakukan sambil melakukan joget TikTok di setiap kesempatan yang ia punya hingga menjadi seorang selebriti di sana. McCain akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Duke, salah satu kampus basket terbesar di Amerika. Keputusan ini pun bisa dibilang sangat berbahaya dan yang paling menentukan masa depan McCain. Bagaimana tidak? Sebagai salah satu kampus basket yang sukses, siapapun yang bermain untuk Duke akan lebih mudah mendapatkan hujatan. Terlebih lagi jika performanya buruk, dan terlebih lagi untuk seorang McCain yang suka mengecat kukunya dan melakukan joget TikTok. Bahkan kepala pelatih Duke, Don Shire, juga sudah mempersiapkan perbincangan mengenai McCain sebagai pemain dan sebagai bintang TikTok ini sebelum ia mengenakan jersey Duke di lapangan. McCain pun tampil cukup mengkhawatirkan pada awal musim. Dalam 8 pertandingan pertama bersama Duke, ia hanya mencatatkan rataan 7,6 poin per game dengan akurasi field goal 36% saja. Namun seiring berjalannya waktu, McCain berhasil mengubah semua keraguan dan hujatan menjadi sebuah pujian. Bahkan juga menjadi sebuah kesempatan untuk meningkatkan ketenarannya di TikTok. McCain adalah seorang atlet yang sangat disiplin. Kakaknya, Jace McCain, menyebut jika Jared mungkin sering mendapatkan hujatan seperti seharusnya dia fokus latihan dibandingkan membuat video TikTok. Namun kenyataannya, ia justru menghabiskan sebagian besar harinya untuk berlatih dan berjuang keras menjadi pemain yang hebat. Sedangkan Jared hanya menjalani kehidupan selebritinya sebagai artis TikTok selama beberapa saat saja. Bahkan hanya 2-5 menit saja sebelum ia kembali berlatih. Dalam 36 pertandingan pada musim 2023-2024, McCain akhirnya memiliki rataan 14,3 points, 5 rebounds, 1,9 assist, dan 1,1 steals per game. Ia berhasil mengumpulkan setidaknya 30 points dalam 3 pertandingan. Terbanyak untuk seorang pemain tahun pertama di Liga Mahasiswa Amerika atau NCAA. Tak hanya itu, sebagai seorang guard dengan tinggi 191 cm, McCain memiliki akurasi shooting yang sangat efisien, yaitu 46,2% untuk akurasi field goal dan 41,4% untuk 3 point. Setelah semua itu, sudah jelas jika McCain bukanlah seorang bocah TikTok biasa. Ia memiliki kemampuan shooting yang luar biasa hebat serta IQ yang tinggi. Tak hanya itu, McCain juga bisa diandalkan sebagai defender yang solid. Permainannya seakan-akan membuatnya terlihat seperti seorang pemain senior,
padahal ia masih merupakan pemain tahun pertama. Dan hal tersebut pun sepertinya kembali terulang setelah ia masuk NBA. McCain dipilih pada urutan pick ke-16 di NBA Draft 2024 oleh Philadelphia Sixers. Kehadirannya pun tetap dipertanyakan banyak orang. Dengan Sixers yang terlihat sudah siap untuk menang dengan segala pemain bintangnya, mengapa mereka memilih McCain yang bisa dibilang merupakan prospek kasar karena ia hanya setahun bermain di perkuliahan? Padahal Sixers bisa saja memilih Dalton Knecht yang sudah jauh lebih berpengalaman. Beberapa juga meragukan apakah McCain dapat beradaptasi dengan baik bersama Sixers, mengingat ia adalah seorang guard dan sudah ada Tyrese Maxey di squad ini. Dan ya, sepertinya McCain tidak terlalu peduli dengan itu. Sama seperti biasanya, ia tetap menjalani kehidupannya sebagai selebriti dengan terus membuat video-video joget TikTok. Namun ternyata di samping semua itu, McCain tetap mampu memberikan produktivitas dan kontribusi yang nyata untuk Sixers. Pada pramusim ini, McCain mencatatkan rata 12,8 poin, 4,6 rebounds, dan 1,6 assist per game dengan akurasi 3 point 37,9%. Cukup solid untuk seorang rookie dalam squad bertabur bintang. McCain pun bisa dibilang memiliki awal musim yang tidak mudah. Ia tetap harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan menit bermain. Dalam pertandingan debutnya, McCain hanya dimainkan selama 4 menit saja. Begitu pula pada pertandingan selanjutnya. Namun, situasi pun akhirnya memihak ke McCain. Pada awal musim ini, Sixers harus merelakan Paul George dan Joel Embiid yang absen karena cedera. Kepala pelatih Sixers yaitu Nick Nurse akhirnya memberikan kesempatan kepada McCain untuk membuktikan kemampuannya. Hal tersebut tidak disia-siakan oleh McCain. Saat berhadapan dengan Memphis Grizzlies pada 2 November 2024, McCain berhasil mengumpulkan 19 points, 4 rebounds, dan 2 3 points hanya dalam 17 menit bermain. Lalu, semenjak Tyrese Maxey juga turut absen, kesempatan semakin terbuka lebar bagi McCain untuk bersinar. Sejak berhadapan dengan Los Angeles Lakers pada 8 November 2024, McCain konsisten diberikan waktu bermain setidaknya 30 menit di lapangan. Pada pertandingan berikutnya melawan Charlotte Hornets, McCain berhasil mencetak 27 points, 3 rebounds, 2 assist, dan 3 3 point dengan akurasi field goal hingga 55,6%. Hebat banget. McCain akhirnya masuk ke dalam starting lineup untuk pertama kalinya saat berhadapan dengan Cleveland Cavaliers pada 13 November 2024. Saat itu Cavaliers merupakan satu-satunya tim yang masih belum terkalahkan di NBA. Tentunya ini akan menjadi tantangan bagi McCain. Ia dipercaya sebagai salah satu pemain inti untuk menghadapi tim terkuat di NBA musim ini. Dan ternyata, yang ia berikan di lapangan ternyata sudah jauh melebihi ekspektasi. Kenny Atkinson has liked what he saw from Okoro in the starting lineup and Wade coming off the bench. McCain from the wing. We recognize him as well here on NBC Sports Philadelphia. Jared McCain getting in. Uses that dribble to get around the floor to places he's comfortable. He's a sixer. Reggie's got 10. McCain hits the brakes and hits the mid-range. Here's McCain. Floats it off the window and in. Zaski's for it in the corner. Jared McCain making it rain in South Philly tonight. McCain berhasil mencetak double-double 34 poin 10 assist dengan 6 3 points dan akurasi field goal dan 3 points sebesar 46,2%. Wow, perlu diingat lagi, McCain adalah seorang rookie dan ia berhasil mencatatkan angka-angka itu dengan mudah melawan tim terkuat di NBA. Dalam kurun waktu kurang lebih seminggu sejak 10 November 2024, McCain mencatatkan rataan 26,6 points, 4,4 assist, 2,6 rebounds, dan 4,4 3 point masuk per game. Ia pun menduduki peringkat pertama untuk memenangi gelar Rookie of the Year NBA musim ini per 20 November 2024. McCain telah memiliki kepercayaan diri yang tinggi sebagai seorang rookie. Ditambah dengan kekuatan badannya, ia dapat membawa kehebatan syutingnya ke panggung NBA secara konsisten melawan pemain-pemain hebat lainnya, baik itu lewat mid-range-nya maupun 3 point-nya. Kemampuan ball handling dan footwork-nya pun tidak bisa diremehkan. Meski performanya tidak terlalu atletik, McCain dapat memberikan permainan yang memuaskan untuk Sixers. Mungkin kesempatan bermainnya akan menurun setelah semua bintang Sixers kembali. Dan seperti yang kita tahu, rekor menang kalah Sixers sejauh ini masih sangat-sangat buruk dan tidak sesuai ekspektasi. Namun setidaknya, McCain bisa membuktikan bahwa ia dapat menjadi salah satu bintang Sixers di masa depan. Dengan mental dan sifat disiplinnya yang kuat, serta kepribadiannya yang selalu gembira dan membawa energi positif di lapangan, tentu ia siap untuk memberikan kontribusi dalam setiap menit yang diberikan. Dan ya, ia akan terus melakukan joget TikTok sesaat setelah mendominasi pemain-pemain lainnya di lapangan. Masa depan cerah sangat terbuka lebar untuk McCain. Itulah episode kali ini. Khusus bulan November, cuma 70 ribuan udah bisa dapat jersey free design, custom satuan, dan potongan harga. Gas buruan check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.